berbagai permasalahan yang dialami oleh lansia, sehingga lansia perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam upaya peningkatan kesejahteraan lansia. Salah satu bentuk perhatian terhadap lansia adalah diadakannya pelayanan pada lansia melalui Posyandu Lansia. Posyandu Lansia atau Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia merupakan suatu wadah pelayanan kepada lansia di masyarakat, yang dimana pada proses pembentukan dan pelaksanaan dilakukan oleh masyarakat bersama lembaga swadaya masyarakat atau LSM, pemerintah, swasta, organisasi sosial, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo. Nah, pada kesempatan kali ini saya Melda Stefani dan saya Seli Rahmadian Fitri. kami akan melakukan dokumentasi terhadap kegiatan Posyandu Lansia pada hari ini Dan kami akan mewawancarai beberapa lansia pada hari ini. Ya. Selamat menyaksikan video kali ini. Lokasi tempat Posyandu Lansia dilaksanakan di Kampung Tengah, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun. Posyandu Lansia ini bernama Posyandu Anggrek yang berada di daerah RW 1 Kelurahan Lubuk Semut. Posyandu Anggrek ini merupakan program di bawah lembaga PKK atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan dengan berkoordinasi dengan lembaga kesehatan yang diadakan 1 kali setiap bulannya. Memiliki 5 kader yang sudah mempunyai tugasnya masing-masing, seperti bagian penimbangan, bagian pendaftaran, bagian pengecekan tensi dan gula darah, bagian konsultasi, dan sebagainya. Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Posyandu Lansia ini adalah kader Posyandu, aparat pemerintahan seperti lurah, RT RW, seperti pemberian informasi kepada masyarakat pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Lokasi diadakannya Posyandu Lansia ini tidak menentu, dikarenakan banyak lansia yang berhalangan hadir untuk menuju ke lokasi Posyandu Lansia. Lansia sulit untuk berpergian ke Posyandu karena letaknya yang jauh dari tempat tinggal, yang akhirnya pengurus Posyandu yang menghampiri lokasi yang dinominasi oleh lansia untuk melaksanakan kegiatan Posyandu Lansia tersebut. Kegiatan rutin yang dilakukan adalah senam rutin dan pemeriksaan kesehatan. Sebelum mulai Posyandu Lansia, diarahkan untuk melakukan senam lansia terlebih dahulu. Adapun pemeriksaan kesehatan rutin seperti pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tensi atau tekanan darah, dan khusus untuk pengobatan jika ada dokter yang beradaptasi dalam Posyandu Lansia. Untuk kali ini, senam lansia ditiadakan dikarenakan masih suasana lebaran. Biasanya senam lansia ini dilaksanakan pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dengan adanya Posyandu Lansia ini dapat membantu kesejahteraan pada lansia, khususnya terhadap kesehatannya. Diharapkan Posyandu Anggrek semakin berkembang dalam menjalankan programnya, tidak hanya kesehatan saja, namun dalam meningkatkan rohani pada lansia, mengadakan pelatihan untuk mengasah kreativitas lansia dan kegiatan positif lainnya. Maksud saya itu Bu, semenjak kapan Ibu ikut Posyandu Lansia gitu, cek kesehatan gitu. Pokoknya sekitar tahun 98 Oh, tahun 2000. tahu dah kita di situ ada orang yang tak
tahulah kita mana paham penjelasan. Mana sih nak yang lalu biarlah tak yang pakai buku tak Pakai buku. dia dah kuat lagi tahu dah orang-orang protein itu tak suka kami tidak ada ibu sini Sekarang jadi ibu pula yang diperiksa. itulah Sejak kapan ibu diperiksa nih bu? Semenjak sakit atau apa? dah lama memang tapi jarang dataran ibu cerita ibu dokter Dika rumah sakit timah ibu dah 2 tahun makan obat dokter Dika dokter dalam ibu ada penyakit kolesterol asam urat lambung tensi itulah mak itu ibu rutin makan obat. Ya, jadi kalau nak ikut kegiatan posyandu ini pun tak terlalu ini juga bu ya, jadi harus ke rumah sakit. Itulah pokoknya ngambil obat dokter Dika tiap minggu deh. Tiap minggu. Tiap hari Senin ngambil. Itu dah selama 2 tahun. Mata ibu apa bu? Itulah dia kata dokter Radu Adi itu katarak yang sebelah ini kering lah, belah sini banyak lemak. Banyak lemak dah bu. Nampak lah. Nampak kan? Ini kan ibu ya, pelayanan dia apa aja bu ibu dapatkan? Kemarin itulah obat tu aja dia kasih ada tensi, ada timbang berat badan itu aja. Bu kan dah ikut posyandu nih bu, dah cek tensi. Habis tu tadi timbang berat badan, manfaat dia dapat tahu tensi gitu. Dapatnya ingin tahu tensi dengan berat badan bakti naik. Berat ibu makan dia kuat nah. Dia pun misal tak boleh lambat kan ada rumah ibu kan. Ibu makan dia pun pagi roti jagung sama air manis itu aja. Tapi ibu tak suka manis. Itulah insya-Allah ibu gula tak ada. Itu alhamdulillah ibu kalau dapat. Harapan ibu untuk ke depan dia. Kalau dapat ibu biarlah sihat dapat sihat tu salah macam itu janganlah ini bau ini pening Allah ajalah tak bisa ibu nak Semoga ibu cepat sehat, turun, semoga cepat baik. Amin. aku tahu. Saya Fitria Haryani, panggilan ayah. Di posyandu lansia ini Bu sebagai apa Bu? Saya di posyandu ini sebagai bidang penanggung jawab kelurahan. Saya megang kelurahan Lubuk Semut. Jadi Lubuk Semut itu terbagi menjadi 3 RW. Semuanya saya melaksanakan. Di setiap RW ada satu posyandu, ya. Posyandu, kalau di sini namanya posyandu anggrek, ini namanya di RW 2. Nah, terus di kelurahan ini juga terdapat posyandu balita, 3 posyandu balita juga bersamaan dengan lansia, sama dia per RW juga. Iya. Mengapa kegiatan posyandu lansia ini menjadi penting? Penting dilaksanakan karena namanya posyandu itu
kita di sini lah tempat kita mendeteksi sebelum kita masuk ke tahap. Kita ada tahap-tahap tuh dari posyandu. Kalau nggak bisa kita dari posyandu, kita rujuk ke puskesmas. Nah, puskesmas dilanjutkan ke RSUD atau ke rumah sakit ya. Dari awal sinilah kita banyak sih masyarakat yang nggak paham gitu, apa sih, kenapa sih harus posyandu gitu. Sementara deteksi pertama yang kita ini biasanya di posyandu. Untuk deteksi awalnya ya pastinya posyandu. Terus bagaimana kegiatan lansia dilakukan? Kegiatannya itu bagaimana kegiatan lansia? Bagaimana maksudnya Kegiatan yang dilakukan apa aja gitu? Prosesnya oh dimulai dari mana dulu Bu? Pendaftaran. oh iya, biasanya alurnya posyandu lansia itu ya dari pendaftaran, terus pendaftaran nanti kita dilanjutkan dengan timbang tinggi ya di meja 2 biasanya. Selanjutnya di meja 3 nanti kita ada tensi ya, tensi juga. Terus ada di meja 4 nanti saya duduk sebagai pemeriksa. Terus di meja 5 biasanya konseling. Konseling itu ya kita apa dari hasil pemeriksaan yang tadi kita rekap, terus kita konseling sama pasiennya. Seharusnya misalnya kedapatan kita gula tinggi atau apa, kita langsung konseling di tempat. Itu aja pertanyaan saja saya. Makasih ya Bu. Kami berterima kasih kepada kader-kader Posyandu, khususnya Ibu Aya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melihat kegiatan Posyandu lansia secara langsung. Kami juga berterima kasih pada para lansia yang sukarela memberikan waktunya untuk kami wawancarai. Semoga kita semua memberikan kesehatan dan segala penyakit yang diderita oleh lansia lekas sembuh. Mohon maaf atas kesalahan baik itu dalam ucapan dan perbuatan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.